Code Gray di ICU. Bunyi monitor jantung yang melengking tiba-tiba memecah keheningan di unit ICU RS Mercy Jakarta, lantai 4. Michael Chen yang tengah mencatat data pasien di komputer langsung menoleh. Angka di layar monitor pasien nomor 3, Bapak Prasetyo, melonjak tak wajar. Aktivitas neurologis yang sebelumnya datar kini bergerak liar, seperti badai yang tak terkendali. Pak Prasetyo koma sejak masuk. Apa ini mungkin? Gumam Michael setengah kepada dirinya sendiri. Sari, perawat muda yang baru beberapa bulan bekerja di ICU, menghentikan langkahnya dan mendekat dengan wajah bingung. Mas Michael, apa ini normal? Tanyanya, suaranya gemetar. Michael tidak menjawab. Ia merasakan ketegangan yang tak biasa. Tubuhnya menegang saat ia berjalan mendekati tempat tidur pasien. Bapak Prasetyo yang selama ini tak bergerak, kini menggeliat di atas ranjang, tubuhnya bergetar hebat. Matanya yang sebelumnya terpejam perlahan terbuka, menampakkan bola mata putih yang tak wajar. Sari mundur selangkah. Mas, dia sadar? Michael menggeleng cepat. Tidak mungkin. Ini bukan kesadaran. Ini sesuatu yang lain. Lina, perawat senior yang dikenal tegas dan berpengalaman, muncul dari balik sekat. Rambutnya yang selalu disisir rapi kini sedikit berantakan, tanda jelas dia sedang cemas. Michael, apa yang terjadi? Saya dengar alarm dari ventilator nomor 3. Michael menunjuk ke arah ranjang Pak Prasetyo. Dia bergerak. Aktivitas neurologinya melonjak. Lina mendekat, matanya menyipit saat memeriksa monitor. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari Pak Prasetyo. Semua mata langsung tertuju padanya. Geramannya makin keras, seperti binatang liar yang kesakitan. Lalu sebelum ada waktu untuk bereaksi, ia meronta dengan kekuatan yang luar biasa. Tali pengaman di tangannya putus dalam sekali tarik. Ya Tuhan! Sari berteriak terkejut. Pak Prasetyo bangkit dengan gerakan tak beraturan, tubuhnya seperti dimiliki sesuatu yang asing. Ia melompat dari ranjang, tangannya mencakar udara. Michael mencoba menahan tubuhnya, tapi pria itu terlalu kuat. Tangan Michael tersentak mundur dan Pak Prasetyo berbalik, matanya yang kosong tertuju padanya. Michael, mundur! Lina berteriak sambil menarik Sari menjauh. Pak Prasetyo mengeluarkan suara mengerikan sebelum menyerang Michael. Tangan yang sebelumnya lemah kini mencakar keras ke arah wajahnya. Michael berhasil menghindar tetapi tubuhnya terjatuh ke lantai. Ia merasakan darah dingin mengalir di punggungnya, bukan dari dirinya, tapi dari cairan yang menetes dari mulut Pak Prasetyo. Kode Gray, Lina berteriak ke arah intercom. Kami butuh bantuan sekarang. Namun intercom hanya memancarkan suara statis. Tidak ada jawaban. Pak Prasetyo mendekat lagi, gerakannya seperti predator yang memburu mangsa. Michael dengan tangan gemetar meraih stetoskop di lantai dan mencoba menggunakannya sebagai senjata. Ia mengayunkan alat itu mengenai kepala Pak Prasetyo, tetapi tidak ada efek. Pria itu hanya menggeram lebih keras. Lari! Lina menarik Michael berdiri. Kita tidak bisa melawan dia. Mereka bertiga berlari keluar dari ruang ICU, melewati koridor yang mulai dipenuhi suara jeritan. Michael menoleh ke belakang sekilas dan melihat Pak Prasetyo mengejar. Langkahnya tak stabil tapi cepat. Di lorong lain, suara-suara aneh mulai terdengar. Jeritan pasien dan teriakan staf bercampur menjadi satu. Michael melihat Ibu Andriani, pasien lemah yang sebelumnya hampir tak bisa bergerak, kini berdiri di tengah lorong dengan kepala miring, menggumam suara yang tak dimengerti. Ia berbalik dengan gerakan tiba-tiba, lalu mulai menyerang seorang perawat yang tidak sempat melarikan diri. Ke ruang obat. Lina menunjuk ke arah pintu kecil di ujung koridor. Michael merasakan jantungnya berdebar keras. Ia menggenggam tangan Sari yang hampir terpeleset karena lantai penuh darah. Mereka berlari sekuat tenaga, langkah mereka terasa berat karena tubuh yang dipenuhi adrenalin. Saat mereka mendekati ruang obat, pintu terbuka sedikit.
Gloria, charge nurse yang mereka andalkan berada di dalam, mencoba membarikade pintu dengan rak obat. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan keteguhan. "Masuk cepat!" Gloria memanggil mereka. Michael, Sari, dan Lina melompat masuk. Gloria segera mengunci pintu di belakang mereka dan menopang rak dengan tubuhnya. Di luar, suara geraman dan pukulan keras mulai terdengar dari pintu. "Kita terkunci di sini," ujar Gloria dengan suara rendah. "Apa yang terjadi di luar?" Lina, yang mencoba mengatur napasnya, menjawab dengan singkat. "Infeksi. Semua menjadi sesuatu yang lain. Saya tidak tahu apa ini." Michael duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia melihat tangan kanannya yang penuh darah bercampur antara darah pasien dan mungkin luka dari cakaran. Ia memikirkan pasien di ICU, mereka yang dulu ia rawat dengan penuh empati, kini berubah menjadi makhluk yang ingin membunuh. Sari mulai menangis pelan, tubuhnya merosot ke sudut ruangan. Gloria menghampirinya, mencoba menenangkan dengan suara lembut, meskipun wajah ibu itu terlihat sama takutnya. Lina berdiri, menyisir rambutnya dengan tangan, gemetar kebiasaannya saat situasi begitu sulit. "Kita harus menemukan jalan keluar. Kalau kita tetap di sini, mereka akan masuk." Michael mengangguk, meskipun pikirannya masih penuh dengan bayangan Pak Prasetyo dan Ibu Andriani. Ia mencoba menyusun checklist di kepalanya, cara untuk tetap fokus. Tapi tidak ada checklist yang bisa mempersiapkan mereka untuk ini. Suara pukulan di pintu semakin keras. Rak obat bergetar, dan Gloria mundur perlahan. "Kita harus pergi sekarang," Lina berkata. "Kalau tidak, kita semua akan mati di sini." Michael berdiri menggenggam tangan Sari yang masih menangis. Ia bertemu pandang dengan Lina, lalu Gloria. "Kita cari jalan keluar melalui jendela observasi. Kita tidak punya pilihan lain." Dengan langkah berat, mereka mulai bergerak meninggalkan ruang obat yang sudah tidak lagi aman. Di luar, koridor penuh darah dan bayangan makhluk-makhluk terinfeksi menunggu. Shift malam di RS Mercy, Jakarta. Koridor lantai 4 berbau logam dan busuk. Udara berat dengan aroma darah dan keringat yang bercampur. Michael Chen memimpin langkah, matanya menatap lurus ke depan meskipun tangannya gemetar menggenggam lengan Sari. Lina berjalan di belakang mereka, sesekali menoleh ke arah pintu ruang obat, yang kini mulai terdengar suara kayu berderak. Sosok-sosok yang dulunya adalah pasien mereka, yang terbaring lemah dan tak berdaya, kini menjadi predator yang tak kenal lelah. Mereka tahu waktu tidak berpihak. Di depan mereka, jendela observasi ICU terlihat. Michael berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Lina, kau lihat sesuatu di dalam?" Suaranya bergetar, tapi tetap terdengar tegas. Lina mendekat, membungkuk sedikit untuk mengintip melalui kaca. Sari memalingkan wajah, enggan melihat lebih dekat. "Ada." Mereka bergerak. Pak Santoso, dia sudah berubah. Dia menyerang alat ventilator di pojok. Ibu Andriani, dia hanya berdiri di sana, tapi mulutnya terbuka. Seperti mengeluarkan suara, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Lina menjelaskan dengan nada datar, meski tangannya masih sibuk menyisir rambutnya. Kebiasaan yang tak bisa ia hentikan. Michael mengangguk pelan. "Kita harus bergerak cepat. Kalau mereka mendengar kita atau melihat kita," ia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Semua tahu apa yang akan terjadi." Dr. Wira muncul dari balik pintu kecil di ujung koridor, wajahnya berkeringat, tapi ekspresi otoritasnya masih utuh. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, meski jelas ia sudah tahu jawabannya. Michael menghampirinya, suara rendah tapi panik. "Dokter, kita terkunci. Mereka pasien berubah. Kita harus keluar dari lantai ini. Ruang obat tidak aman." Dr. Wira mengangguk. Matanya menatap jendela observasi. "Master Key. Gloria biasanya menyimpannya di laci meja jaga. Jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa membuka akses ke terowongan servis." Suaranya terdengar mantap, meskipun tangannya sedikit gemetar. Ia tahu bahwa laci tersebut
berada di dekat pintu ICU. Kita harus mengambilnya, kata Lina memotong dengan cepat. Kita tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Michael menatapnya, lalu Sari. Kau bisa jalan? Tanyanya lembut. Sari mengangguk meski air matanya masih mengalir. Aku akan mencoba. Mereka bergerak perlahan menuju jendela observasi. Michael mencoba menyusun langkah berikutnya dalam pikirannya, seperti checklist yang biasa ia buat saat situasi darurat. Tapi ini bukan situasi biasa. Tidak ada protokol untuk menghadapi pasien yang berubah menjadi monster. Suara kaca pecah tiba-tiba menggema di koridor. Michael berbalik, melihat dengan ngeri ketika Pak Prasetyo, yang sebelumnya koma di ICU, menghantam jendela observasi dengan kepalanya. Kaca retak. Retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Sari berteriak, melompat mundur. Dia akan masuk. Lina meraih Michael, menariknya ke belakang. Dr. Wira meraih sesuatu dari sakunya pisau bedah kecil yang biasa ia gunakan. Cepat, kita harus keluar dari sini, teriaknya. Pak Prasetyo menghantam kaca lagi, kali ini dengan cakarnya. Ia bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, sendi-sendi tubuhnya tampak tertekuk dengan sudut tidak wajar. Matanya kosong, tapi mulutnya mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk merinding. Kita harus ke meja jaga sekarang, kata Michael menarik Sari. Lina dan Dr. Wira mengikuti di belakang mereka, berlari menuju meja jaga yang berada di ujung lain koridor. Mereka tahu waktu mereka terbatas sebelum Pak Prasetyo berhasil memecahkan kaca sepenuhnya. Meja jaga terlihat di depan mereka, tapi suara langkah berat dan geraman mulai terdengar semakin dekat. Michael meraih laci utama, mencoba membukanya, tapi terkunci. Di mana kuncinya? Teriaknya, matanya mencari Gloria. Tapi Gloria tidak ada di sana, hanya darah yang berceceran di lantai. Lina mendekat. Tangannya menarik laci kecil di sebelah kiri. Di sini, teriaknya menemukan master key yang mereka cari. Tapi saat itu juga, suara kaca pecah sepenuhnya terdengar dari arah jendela observasi. Pak Prasetyo berhasil masuk, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Michael meraih master key dari Lina, berbalik dan menarik Sari. Lari, teriaknya. Mereka semua berlari menuju pintu akses terowongan servis, sementara suara langkah dan geraman semakin mendekat. Pak Prasetyo mengejar mereka, diikuti oleh beberapa pasien lain yang telah berubah. Dr. Wira berhenti sejenak menghadapi Pak Prasetyo dengan pisau bedahnya. Cepat pergi, aku akan menahan mereka, teriaknya. Michael ragu, tapi Lina menariknya. Tidak ada waktu. Kalau kita berhenti, kita semua mati, katanya dengan tegas. Michael akhirnya bergerak mengikuti Lina dan Sari menuju pintu akses. Dr. Wira berjuang sendirian. Pisau bedahnya menembus tubuh Pak Prasetyo, tapi itu tidak cukup untuk menghentikan makhluk itu. Pak Prasetyo menyerang balik, menjatuhkannya ke lantai. Lina berhasil membuka pintu akses dengan master key. Masuk cepat, teriaknya. Michael dan Sari melompat masuk, diikuti oleh Lina yang menutup pintu dengan cepat. Mereka mendengar suara pukulan dari sisi lain pintu, tapi untuk saat ini mereka aman. Michael duduk di lantai, napasnya terengah-engah. Sari menangis lagi, tubuhnya gemetar. Lina berdiri di samping pintu, menyisir rambutnya dengan tangan gemetar. Kita tidak bisa terus begini, katanya dengan suara rendah. Kita harus mencari jalan keluar dari rumah sakit ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Michael mengangguk pelan meskipun hatinya berat. Ia tahu bahwa mereka baru saja kehilangan Dr. Wira, salah satu orang yang paling berani di antara mereka. Tapi ini belum selesai. Mereka harus bertahan apapun yang terjadi. Shift malam di RS Mercy Jakarta. Suara langkah kaki bergema di koridor sempit yang remang-remang. Michael memegang erat master key di tangannya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sari berjalan di belakangnya dengan tubuh gemetar, sedangkan Lina tetap tegas di depan, memimpin dengan langkah cepat. Mereka bergerak menuju kantor perawat, satu-satunya tempat yang mungkin
memiliki persediaan dan akses untuk keluar dari gedung ini. Tapi di setiap sudut mereka tahu bahwa bahaya mengintai. Bau darah yang mulai mengering bercampur dengan aroma antiseptik mengisi udara, menciptakan rasa mual yang tak bisa mereka hilangkan. Michael berusaha tetap fokus, meskipun pikirannya terus kembali ke peristiwa barusan. Dr. Wiradia tidak bisa melupakan bagaimana pria itu berjuang sendirian, memilih menghadapi kematian untuk memberi mereka waktu. Suara pukulan di pintu akses masih terngiang di telinganya, seperti peringatan bahwa waktu mereka sangat terbatas. Mereka tiba di kantor perawat, pintu kaca buramnya masih utuh, tapi tanda-tanda perjuangan terlihat jelas. Kursi-kursi berserakan, laci-laci terbuka, dan tumpukan kertas berserakan di lantai. Lina mengintip melalui kaca, memastikan tidak ada bahaya di dalam. Diisi. Kosong, katanya pelan sambil memutar gagang pintu dengan hati-hati. Mereka masuk, menutup pintu di belakang mereka, dan mengunci dengan cepat. Di dalam kantor, suasana lebih tenang, tapi bukan berarti aman. Gloria duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia memeluk dirinya sendiri seperti mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat. Michael mendekatinya perlahan, suara napasnya hampir tak terdengar. "Gloria?" panggilnya dengan hati-hati. Gloria mengangkat wajahnya, menatap Michael dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, kulitnya terlihat lebih pucat, dan matanya mulai berubah warna. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan," katanya dengan suara gemetar. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Kuku-kukunya hampir menembus kain pelapis. "Aku merasa panas dan dingin sekaligus. Sesuatu sedang terjadi padaku." Sari mendekat, air mata menggenang di matanya. "Bu Gloria, kita akan mencari cara. Kita tidak akan meninggalkan ibu," katanya. Suaranya dipenuhi emosi. Tapi Lina menarik Sari ke belakang dengan gerakan cepat. "Jangan terlalu dekat," katanya tegas. Dia menunjukkan tanda-tanda infeksi. Michael merasakan tenggorokannya menegang. Gloria adalah sosok yang selalu mereka andalkan. Seseorang yang melindungi mereka seperti seorang ibu. Tapi sekarang, dia adalah ancaman. "Gloria, kami harus tahu. Apakah Anda digigit?" tanyanya mencoba mempertahankan ketenangan. Gloria menggeleng pelan, tapi air matanya mulai mengalir. "Aku tidak tahu. Mungkin ketika mereka menyerang." "Aku tidak ingat," katanya, suaranya pecah. Dia menatap Michael dengan mata memohon. "Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku masih Gloria. Aku masih aku." Lina menghela napas dalam-dalam, tangan gemetar saat dia menyisir rambutnya. "Michael, kita tidak punya waktu untuk ini," katanya dengan nada dingin. "Dia sudah menunjukkan gejala. Jika kita membiarkannya tetap di sini, dia akan berubah dan menyerang kita." "Dia Gloria!" seru Sari, suaranya penuh kemarahan. "Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Kita harus membawa dia bersama kita." Michael merasa terjebak di tengah-tengah. Hatinya ingin mempercayai Gloria, ingin memberi dia kesempatan. Tapi otaknya tahu bahwa risiko terlalu besar. "Gloria, aku..." Kata-katanya terhenti saat dia melihat gerakan aneh di tubuh Gloria. Jari-jarinya mulai kejang dan suara geraman kecil terdengar dari tenggorokannya. Itu bukan suara manusia lagi. Gloria tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergerak dengan cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang baru saja tampak lemah. Michael mundur, refleksnya langsung mengambil posisi defensif. "Lina, ambil kuncinya," teriaknya. Lina melompat ke meja, membuka laci dengan tangan gemetar. Gloria berbalik padanya, gerakannya tidak teratur tapi penuh intensitas. Michael tahu dia harus bertindak. Dia mengangkat pisau bedah yang dia ambil dari ruang obat sebelumnya, tangannya bergetar hebat. "Maafkan aku, Gloria," bisiknya sebelum dia bergerak. Pisau itu menembus dada Gloria, langsung ke jantung. Dia terjatuh. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya diam. Suasana hening,
Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan penuh beban. Sari menangis terisak-isak. Lina berdiri diam, memegang kunci di tangan. Michael merasa dunia berputar. Dia baru saja membunuh seseorang yang dia anggap seperti keluarga. Tangannya berlumuran darah, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. "Kita harus pergi," kata Lina akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. "Kalau kita berhenti terlalu lama, kita akan menjadi seperti dia." Mereka keluar dari kantor perawat membawa kunci yang mereka butuhkan. Tapi di koridor, mereka berhenti sejenak. Di ruangan pediatri, terlihat seorang anak kecil melalui kaca, duduk sendirian di sudut, wajahnya penuh ketakutan. "Michael, kita harus menolong dia," kata Sari dengan suara penuh harapan. Lina menggeleng. "Tidak ada waktu. Kita bahkan tidak tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Kalau kita berhenti, kita semua mati." Michael menatap anak itu, hatinya terasa seperti dirobek. Pilihan itu menghantuinya menyelamatkan anak kecil yang tidak bersalah atau memastikan kelompoknya tetap hidup. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, akhirnya memalingkan wajah dari kaca. "Kita harus pergi," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sari menangis, tapi dia mengikuti Michael dan Lina saat mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan anak itu di belakang. Saat mereka berjalan, Michael merasa berat di setiap langkahnya. Rasa bersalah, kehilangan, dan ketakutan bercampur menjadi satu, membayangi setiap keputusan yang dia buat. Tapi dia tahu satu hal, tidak ada ruang untuk ragu di dunia ini. Jika mereka ingin bertahan, mereka harus terus bergerak. Koridor itu gelap dan sempit, hanya diterangi oleh lampu darurat yang berkedip-kedip, seakan kelelahan menyala. Langkah kaki Michael, Sari, dan Lina terdengar pelan tapi terburu-buru, menyusuri lorong dengan hati-hati. Bau logam bercampur dengan aroma busuk yang samar, tanda bahwa kematian merayap di setiap sudut rumah sakit ini. Michael menggenggam pisau bedahnya erat-erat, telapak tangannya basah oleh keringat yang tak kunjung reda, sejak mereka meninggalkan ruang perawat. Di depan mereka, pintu ke ruang pediatri tampak tertutup rapat. "Kita harus lewat sini untuk sampai ke radiologi," kata Lina dengan suara rendah. Dia memeriksa kunci yang baru saja mereka ambil, wajahnya tegang tapi matanya tetap fokus. Michael mengangguk, mencoba menguatkan diri meski rasa bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya masih menghantui pikirannya. Ketika pintu terbuka, pemandangan di dalam membuat mereka semua terpaku. Ruang pediatri yang dulu penuh dengan keceriaan anak-anak kini berubah menjadi mimpi buruk. Tempat tidur kecil berserakan, mainan yang sebelumnya menjadi sumber kebahagiaan kini tergeletak tak bernyawa. Beberapa di antaranya berlumuran darah. Di sudut ruangan, seorang anak kecil berdiri dengan tubuh gemetar, matanya berwarna putih susu dan kulitnya pucat, hampir transparan. Dia mengeluarkan suara mendesah yang rendah, seperti erangan. Michael merasakan tenggorokannya tercekat, sementara Sari menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir lagi. "Dia sudah terinfeksi," bisik Lina dengan nada pahit. "Kita harus..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, anak itu berlari dengan gerakan tak wajar, tubuhnya melompat hampir seperti hewan liar. Michael bereaksi cepat mengayunkan pisau bedah yang digenggamnya. Pisau itu mengenai leher anak tersebut, darah menyembur ke lantai, menciptakan suara yang menggema di ruangan sunyi. Anak itu terjatuh, tubuhnya berkedut, sebelum akhirnya diam. Sari menangis terisak berlutut di lantai, sementara Michael berdiri mematung, matanya terpaku pada tubuh kecil yang kini tak bernyawa. "Kita tidak punya pilihan," kata Lina akhirnya. Suaranya terdengar seperti batu yang dihancurkan. "Kalau kita berhenti setiap kali merasa bersalah, kita tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Michael mengangguk pelan meski hatinya terasa hancur. Dia tahu Lina benar.
Tapi itu tidak membuat rasa sakit di dadanya berkurang. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati koridor yang semakin gelap dan sempit. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding-dinding yang dingin, diiringi dengan suara erangan yang semakin keras dari arah yang tidak mereka ketahui. Pengeras suara di langit-langit tiba-tiba berbunyi, membuat mereka semua terkejut. Suara berat dan tegas dari Kolonel Markus Hadi menggema di seluruh rumah sakit. Perhatian kepada seluruh staf medis di RS Mercy Jakarta. Protokol Omega telah diaktifkan. Ini adalah perintah langsung dari komando militer. Semua area akan dibatasi dan dikarantina. Jika penyebaran infeksi tidak terkendali, pembumi hangusan terencana akan dilakukan. Saya ulangi, pembumi hangusan terencana akan dilakukan. Sari menatap Michael dengan mata penuh ketakutan. Pembumi hangusan? Apa maksudnya mereka akan menghancurkan rumah sakit ini? Michael tidak menjawab, tapi wajahnya menunjukkan bahwa dia mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pasien atau bahkan diri mereka sendiri. Ini adalah tentang menghentikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka terus berjalan, akhirnya tiba di koridor yang menuju ruang radiologi. Tapi sebelum mereka bisa masuk, pintu di depan mereka terbuka. Sosok Dr. Hari Wibowo muncul, tapi dia bukan lagi manusia yang mereka kenal. Matanya berwarna putih sepenuhnya, mulutnya mengeluarkan suara mendesis, dan tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, terlalu cepat, terlalu kuat. Di belakangnya, beberapa staf radiologi yang sudah terinfeksi berdiri dengan sikap yang sama mengancam. Michael Chan, suara Dr. Hari terdengar serak, seperti daging yang dikoyak. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Lina menarik Michael mundur, sementara Sari hampir jatuh karena takut. Staf-staf itu mulai bergerak maju, mengepung mereka dengan gerakan agresif. Michael merasakan adrenalinnya memuncak. Pikirannya bekerja cepat mencari jalan keluar. Kita harus ke syaf pemeliharaan, katanya akhirnya. Itu satu-satunya cara. Dengan kekuatan yang hampir mustahil, Lina menendang salah satu staf yang mendekat, membuatnya terjatuh ke lantai. Michael dan Sari mengikuti, mencoba membuka panel akses perawatan di dinding. Jari-jari Michael gemetar saat dia bekerja, sementara erangan dan langkah kaki mendekat semakin cepat. Panel akhirnya terbuka dan Lina memimpin mereka masuk ke dalam syaf yang sempit. Mereka turun satu persatu meninggalkan suara erangan dan teriakan di belakang. Syaf itu dingin dan gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di dinding. Michael merasa tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin tetapi juga karena rasa takut yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kita tidak bisa terus seperti ini, bisik Sari, suaranya hampir tidak terdengar. Kalau kita terus berlari, kita akan habis. Michael tidak menjawab. Dia tahu Sari benar, tapi dia juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus terus bergerak, meski setiap langkah terasa seperti membawa mereka lebih dekat ke kehancuran. Turun ke bawah. Langkah mereka menuruni syaf pemeliharaan terasa seperti perjalanan ke neraka. Udara yang awalnya dingin berubah menjadi pengap, bercampur bau asap dan logam terbakar. Lampu kecil di dinding mulai redup, menyisakan bayangan yang bergerak-gerak seperti hantu. Michael berusaha tetap fokus, memimpin di depan sambil mengawasi setiap pijakan tangga yang rapuh. Sari berada tepat di belakangnya, napasnya terdengar pendek-pendek sementara Lina menjaga posisi paling belakang, matanya tajam mengawasi gelagat bahaya. Kita harus cepat, bisik Lina. Suaranya tegas meski diwarnai ketegangan. Suara itu semakin dekat. Michael tahu yang dimaksud Lina erangan, dan langkah kaki dari atas syaf semakin terdengar jelas. Para staf yang terinfeksi tidak menyerah. Mereka mengejar dengan kegigihan mengerikan, seperti binatang buas yang mencium mangsanya. Michael mempercepat langkahnya, meskipun setiap gerakan terasa semakin berat. Tangga besi di bawah kakinya berderak seolah ingin runtuh kapan saja.
Tiba-tiba panel atas syaf jebol dengan suara yang memekakkan telinga. Potongan logam dan debu berjatuhan, hampir mengenai kepala Sari. Dia menjerit, tubuhnya gemetar saat Michael menariknya ke sisi tangga, melindunginya dari serpihan yang berjatuhan. Dari celah panel yang rusak, terlihat sosok Dr. Hari Wibowo, matanya yang putih bersinar dalam gelap, wajahnya penuh amarah yang tidak manusiawi. "Turun lebih cepat," seru Lina. Nada suaranya mendesak. Dia berbalik mengangkat potongan besi yang tergeletak di tangga untuk dilemparkan ke arah Dr. Hari. Besi itu mengenai bahunya, membuatnya tergagap sebentar, tapi tidak cukup untuk menghentikannya. Dia terus bergerak, mendekati mereka dengan kecepatan mengerikan. Mereka akhirnya tiba di ujung shaft, tempat tangga berakhir di sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruang pemeliharaan loading dock. Michael mencoba menarik pintu, tapi engselnya berkarat dan pintu itu tidak bergerak. Sari membantu mendorong, sementara Lina tetap berjaga di belakang, berusaha menahan para staf terinfeksi yang mulai turun melalui shaft. "Cepat, Michael," Sari memohon. Suaranya hampir pecah. Michael mengeluarkan semua kekuatannya, menarik pintu dengan kedua tangan, sampai akhirnya engselnya patah dan pintu terbuka. Udara dingin dari loading dock menyapu mereka, membawa sedikit rasa lega sebelum mereka dihadapkan pada pemandangan baru yang lebih mengerikan. Ruangan itu dipenuhi asap, dengan api kecil yang berkobar di beberapa sudut. Suara erangan dan langkah kaki bergema menandakan bahwa mereka tidak sendirian. "Ini tidak baik," gumam Sari. Matanya terbelalak melihat sosok-sosok terinfeksi yang bergerak di balik asap. Mereka adalah staf rumah sakit yang sebelumnya bekerja di loading dock, sekarang berubah menjadi predator yang sama seperti yang mengejar mereka tadi. Lina menarik Michael dan Sari ke belakang, menyuruh mereka berlindung di balik palet kayu yang tergeletak di sudut ruangan. "Kita harus mencari jalan keluar," kata Lina. Suaranya tetap tegas meski situasi semakin buruk. Dia meraih batang besi yang tergeletak di lantai, memegangnya erat seperti senjata. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kalian berdua cari jalan ke truk militer." Michael menatap Lina dengan mata penuh keraguan. "Lina, kau tidak bisa." "Aku tidak punya pilihan, Michael," potong Lina. "Kalau kita semua mencoba lari bersama, kita tidak akan berhasil. Seseorang harus menahan mereka." Sari mulai menangis, tangannya gemetar saat memegang lengan Michael. "Lina, jangan..." Lina menghela napas, lalu menyisir rambutnya dengan cepat kebiasaan yang selalu dia lakukan saat cemas. Gerakannya terlihat tenang, hampir seperti ritual terakhir sebelum menghadapi yang tak terhindarkan. Dia menatap Michael dan Sari dengan senyum kecil, meski matanya penuh kesedihan. "Kalian harus bertahan hidup, itu yang terpenting." Tanpa menunggu jawaban, Lina berlari keluar dari tempat persembunyian, langsung menuju kawanan terinfeksi. Dia berteriak keras, mengayunkan batang besi ke arah mereka, memukul beberapa hingga terjatuh. Para terinfeksi berbalik, terdistraksi oleh gerakannya, memberi Michael dan Sari kesempatan untuk bergerak. "Cepat, Sari!" Michael menarik tangan Sari, memaksanya untuk berlari menuju pintu keluar loading dock. Di luar, mereka melihat truk militer yang sedang bersiap untuk evakuasi. Beberapa tentara TNI bersenjata lengkap berdiri di sekitarnya, menembaki para terinfeksi yang mencoba mendekat. Mereka hampir tiba di truk ketika suara teriakan Lina menggema di ruangan. Michael berhenti sejenak, menoleh dan melihat Lina yang dikepung oleh kawanan terinfeksi. Salah satu dari mereka berhasil menangkapnya, menggigit lengannya dengan brutal. Lina berteriak kesakitan, tapi dia tidak menyerah. Dengan tenaga terakhirnya, dia mendorong tubuhnya ke arah kawanan, menjatuhkan beberapa dari mereka ke lantai. "Pergi, Michael!" teriak Lina, suaranya pecah di tengah rasa sakit. "Bawa dia keluar dari sini!" Michael merasa hatinya hancur, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk ragu.
Dia menarik Sari naik ke truk sementara tentara di sekitarnya terus menembak para terinfeksi. Truk mulai bergerak meninggalkan loading dock yang kini penuh dengan api dan mayat. Di belakang, Lina masih berdiri, meski tubuhnya sudah mulai gemetar akibat infeksi. Dia menahan kawanan terinfeksi sendirian, menjadi penghalang terakhir yang memungkinkan Michael dan Sari untuk melarikan diri. Saat truk melaju menjauh, Michael melihat Lina untuk terakhir kalinya, sosoknya yang kecil di tengah kehancuran, menjadi simbol pengorbanan yang tak akan pernah terlupakan. Langit Jakarta yang gelap mulai dipenuhi cahaya oranye dari protokol Omega. Ledakan kecil terdengar di kejauhan, menandakan awal dari pembumi hangusan. Michael memeluk Sari yang menangis di sebelahnya, sementara pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan kehilangan. Dia tahu bahwa mereka telah selamat, tapi harga yang harus mereka bayar terlalu besar. Bersinar di lampu dekontaminasi. Truk militer melaju dengan kecepatan tinggi, menghindari jalan yang penuh dengan kendaraan terbengkalai dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang berserakan. Michael menatap kosong keluar jendela, melihat sisa-sisa kehancuran yang melingkupi kota. Sari duduk di sebelahnya, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Suara mesin truk dan denting senjata yang sesekali terdengar membuat suasana semakin tegang. Tidak ada kata-kata yang keluar di antara mereka, hanya hening yang penuh dengan rasa kehilangan dan kehancuran. Sesampainya di fasilitas militer pinggiran kota, mereka segera diperintahkan turun. Lampu sorot putih menerangi area yang dikelilingi pagar kawat berduri dan barisan tentara bersenjata. Michael merasakan ketidaknyamanan yang langsung merambat di bawah kulitnya. Para tentara tampak tegas, hampir tidak menunjukkan empati. Mereka langsung memisahkan para penyintas menjadi beberapa kelompok. Memisahkan laki-laki dan perempuan, memisahkan anak-anak dari orang tua mereka. Sari memegang lengan Michael erat-erat, ketakutan terlihat jelas di matanya. "Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja," bisik Michael, mencoba menenangkan dirinya lebih dari Sari. Langkah pertama adalah dekontaminasi. Michael dan Sari dipandu ke sebuah tenda besar yang dipenuhi suara mesin dan alat semprot. Mereka diminta melepaskan pakaian mereka, menggantinya dengan jubah putih steril. Barang-barang pribadi mereka disita, termasuk tas Michael, yang berisi checklist dan barang-barang darurat yang dia simpan dengan hati-hati. Setiap barang disemprot dengan cairan disinfektan, berbau tajam, menghapus segala jejak dari dunia luar, termasuk kenangan yang melekat pada mereka. Michael merasa telanjang bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Kehilangan barang-barangnya, bahkan checklist kecil yang menjadi pengingat keberadaannya membuatnya merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Di satu sisi tenda, tentara terus mencatat data setiap penyintas dalam formulir yang tampak lebih seperti interogasi daripada bantuan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala, lokasi terakhir, dan kontak dengan terinfeksi mengalir tanpa jeda. Michael menjawab sebisanya, meski rasa lelah dan trauma membuat pikirannya lamban. Proses dekontaminasi berakhir di ruang terang dengan lampu UV berkekuatan tinggi. Cahaya itu membanjiri ruangan, membuat kulit mereka terasa hangat, hampir tidak nyaman. Michael berdiri diam, merasakan sinar yang seolah menembus tubuhnya dan memaksa dirinya untuk menghadapi semua yang baru saja terjadi. Kilas balik kematian Lina menyeruak tanpa kendali. Wajahnya yang penuh rasa sakit, pengorbanannya yang membuat mereka bisa melarikan diri. Michael menutup matanya, berusaha menahan air mata. "Michael." Sari memanggilnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Dia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya meringkuk seolah ingin menghilang. Michael mendekatinya, mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya karena dia sendiri merasa hancur. Setelah proses dekontaminasi selesai, mereka dipindahkan ke area karantina. Fasilitas itu tampak seperti camp, dengan barak-barak kecil yang disusun rapi. Para penyintas duduk di bangku panjang, beberapa terlihat linglung,
beberapa menangis. Tidak ada rasa kebersamaan di ruangan itu, hanya rasa asing yang menyelimuti mereka. Michael melihat seorang kolonel mendekati mereka, wajahnya tegas namun lelah. Itu adalah Kolonel Marcus Hadi, pemimpin operasi evakuasi. Selamat datang di fasilitas karantina militer. Kami akan memastikan semua aman. Mohon ikuti instruksi kami dan jangan mencoba keluar dari area ini. Itu demi keamanan Anda sendiri, katanya dengan nada yang tegas namun berjarak. Michael ingin bertanya lebih banyak, tetapi tatapan Marcus yang dingin memadamkan niatnya. Sari hanya menundukkan kepala, memeluk dirinya sendiri. Media sudah mulai meliput kejadian itu, menyebutnya sebagai peristiwa Jakarta. Namun Michael merasa ada sesuatu yang tidak beres. Narasi resmi yang disampaikan oleh militer dan media terlalu teratur, terlalu bersih. Seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Malam itu Michael tidak bisa tidur. Di barak yang gelap, hanya suara langkah-langkah tentara yang terdengar di luar. Sari terbaring di sampingnya. Napasnya berat meski dia terlihat tertidur. Michael bangkit perlahan, melangkah keluar dengan hati-hati. Dia ingin mencari jawaban, sesuatu yang bisa memberinya kejelasan di tengah kekacauan ini. Di salah satu tenda kecil, dia menemukan alat pemantau yang ditinggalkan tanpa penjagaan. Layar kecil menampilkan rekaman dari kamera keamanan rumah sakit. Michael mengenali lorong ICU RS Mercy, tempat mereka melarikan diri. Dalam rekaman itu terlihat para terinfeksi bergerak dengan cara yang tidak biasa. Mereka tidak hanya menyerang secara brutal tetapi juga menunjukkan tanda-tanda koordinasi. Salah satu dari mereka bahkan tampak membuka pintu dengan sengaja. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh makhluk yang digerakkan oleh insting. Michael merasa napasnya tercekat. Ada sesuatu yang berkembang di dalam tubuh para terinfeksi. Sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit. Dia tahu bahwa ini bukan akhir, bahwa ancaman ini belum selesai. Dengan tangan gemetar, dia menutup layar, namun gambaran itu terus menghantuinya. Perasaan tidak nyaman merambat di tubuhnya, seperti sinar UV yang pernah menyinari kulitnya, tapi kali ini lebih dalam, menyentuh jiwanya. Ketika dia kembali ke barak, dia melihat Sari membuka matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang Michael dengan ekspresi kosong yang penuh kelelahan. Michael duduk di sampingnya, memegang tangannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa tidak ada lagi checklist yang bisa membantunya. Tidak ada rencana yang bisa membuat semuanya kembali normal. Dunia mereka telah berubah, dan dia tidak tahu bagaimana cara bertahan di dalamnya. Pengawasan dan kecurigaan. Michael duduk di tepi ranjang lipat di dalam barak, mencoba mengatur napasnya yang masih terasa berat. Udara dingin malam menusuk kulitnya, tetapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Bayangan gerakan para terinfeksi di rekaman tadi terus bermain di kepalanya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak diberitahukan kepada mereka. Sari meremas tangannya pelan, seolah mencoba menyampaikan ketenangan yang tak benar-benar dia rasakan. Michael tahu dia harus mencari jawaban meskipun itu berarti melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh militer. Dia bangkit lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Di luar, penjaga bersenjata berjalan bolak-balik. Wajah mereka tegang, namun tanpa ekspresi. Michael melangkah dengan hati-hati, menghindari perhatian mereka. Dia menuju ke arah salah satu tenda besar yang terlihat lebih sibuk daripada lainnya. Dari celah tirai, dia bisa melihat beberapa kotak besar berlabel eksperimen, klasifikasi Omega. Di dekatnya, beberapa personel militer sedang memeriksa senjata dan perlengkapan medis yang tampak asing. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan raut wajah gelisah, tampak ragu-ragu saat menerima instruksi dari atasannya. Michael bersembunyi di balik salah satu tiang lampu dan memperhatikan. Dia tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi bahasa tubuh mereka berbicara banyak. Atasan mereka, seorang pria dengan seragam yang tampak lebih rapi dari yang lainnya,
menunjukkan ketegasan yang dingin. Dia menunjuk ke arah kotak-kotak itu, lalu ke arah layar monitor yang menampilkan rekaman aktivitas para terinfeksi. Michael merasa tenggorokannya kering. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka hanya berusaha meneliti, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang berlangsung? Dia mundur perlahan, mencoba mengingat jalannya kembali ke barak. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara dari salah satu tenda kecil di sebelahnya. Suara seorang tentara berbisik kepada rekannya terdengar jelas malam itu. "Aku tidak yakin tentang ini," kata tentara itu dengan nada ragu. "Mereka bilang ini untuk mencegah penyebaran, tapi kenapa kita harus merahasiakan semuanya dari mereka? Maksudku, mereka harus tahu apa yang kita hadapi." Rekannya menjawab dengan nada tajam, meski pelan. "Diamlah. Kau tahu apa yang terjadi pada yang mencoba mempertanyakan perintah. Kita hanya menjalankan tugas. Jangan bodoh." Michael menahan napas. Bahkan di antara mereka ada ketegangan, ada keraguan. Dia merasakan perutnya bergejolak. Jika militer sendiri tidak sepenuhnya yakin, bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan semua orang di sini? Dia kembali ke barak dengan langkah berat. Sari masih terjaga, matanya kini mengawasi setiap gerakan Michael dengan khawatir. "Kau pergi lagi?" tanyanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Michael mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, Sari. Aku melihat kotak-kotak berlabel eksperimen. Aku mendengar mereka berbicara. Mereka tidak memberitahukan semuanya kepada kita." Sari menggigit bibirnya, mencoba memproses kata-kata Michael. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Michael menggelengkan kepala, frustrasi. "Aku tidak tahu, tetapi kita harus tetap waspada. Aku merasa ini belum berakhir." Malam itu, Michael tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang telah dilihatnya, apa yang telah didengarnya. Di pagi hari, ketika suasana di fasilitas karantina mulai hidup kembali, dia memperhatikan lebih banyak detail yang sebelumnya dia abaikan. Tentara-tentara bergerak dengan pola yang terlalu terorganisir, seolah mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Beberapa ilmuwan yang mengenakan jas lab tampak tergesa-gesa, membawa berkas-berkas, dan menghindari kontak mata dengan siapapun. Kolonel Markus Hadi muncul di tengah hiruk-pikuk itu, wajahnya seperti batu, tidak bisa dibaca. Dia berbicara singkat dengan salah satu ilmuwan, lalu berjalan ke arah barak. Michael merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat Markus masuk ke dalam. Dia berbicara dengan nada rendah, tetapi setiap kata terasa seperti perintah mutlak. "Kami sedang berusaha mengendalikan situasi. Saya perlu semua orang di sini mengikuti protokol. Tidak ada yang keluar dari area karantina tanpa izin saya. Jika ada yang mencoba, konsekuensinya akan berat." Michael merasa tenggorokannya mengering. Dia ingin bertanya, ingin memahami, tetapi tatapan Markus membuatnya ragu. Markus kemudian melanjutkan, "Infeksi ini berkembang. Kami melihat pola baru pada terinfeksi. Mereka mulai merespon cahaya, suara, bahkan mencoba berkoordinasi. Ini bukan hanya virus, ini sesuatu yang lebih." Sari gemetar di samping Michael. "Apa maksud Anda, Pak?" tanya Sari dengan keberanian yang tiba-tiba muncul. Markus menatapnya sejenak, lalu menjawab, "Maksud saya, kita tidak bisa menganggap ini sebagai penyakit biasa. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah kita temui sebelumnya, dan kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk." Ketika Markus keluar dari barak, suara menjadi lebih berat. Michael merasa sulit bernapas. Dia tahu apa yang Markus maksudkan. Jika situasi ini tidak terkendali, mereka akan mengambil tindakan ekstrim. Dan itu berarti tidak ada yang benar-benar aman di sini, termasuk mereka. Hari itu berlalu dengan lambat, setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Michael terus mencari tanda-tanda, petunjuk, apapun yang bisa memberinya kejelasan.
Namun yang dia temukan hanya semakin memperkuat kecurigaannya. Di salah satu sudut fasilitas, dia melihat seorang ilmuwan membawa sampel darah dengan hati-hati. Di dekatnya, seorang tentara berdiri dengan senjata terangkat, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga atau sangat berbahaya. Michael tahu dia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Dia hanyalah seorang perawat, seseorang yang terbiasa mengikuti prosedur, bukan melawan sistem. Namun di dalam dirinya ada perasaan yang tidak bisa dia abaikan. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Dunia mereka sudah berubah dan mungkin mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Kebenaran yang berbisik. Langit malam di luar fasilitas karantina terlihat gelap pekat. Hampir tidak ada bintang yang berani muncul di atas Jakarta, yang kini penuh dengan ketegangan. Michael duduk di sudut ruangan kecil yang diberikan untuknya. Matanya terpaku pada buku catatan kecil di tangannya. Halaman-halaman sebelumnya dipenuhi dengan tulisan tangannya yang rapi checklist, yang biasanya menjadi alatnya untuk meredakan kegelisahan. Namun, malam ini dia tidak menulis daftar tugas. Dia menulis sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pengakuan. Di luar, suara langkah sepatu tentara yang berpatroli terdengar ritmis, seperti denyut nadi yang mengingatkannya bahwa tempat ini adalah benteng terakhir sebelum segalanya runtuh. Michael memandang ke arah pintu, lalu kembali menunduk ke catatannya. Tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas. Dia tahu bahwa setiap kata yang dia tulis bisa menjadi bukti, bisa menjadi kebenaran yang mungkin tidak pernah keluar dari ruangan ini. Sari duduk di ranjang sebelahnya, wajahnya pucat dan matanya kosong. Sejak pagi tadi, dia terus terdiam, hanya sesekali menggumamkan doa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Michael tahu dia sedang berjuang dengan bayangan-bayangan yang menempel di pikirannya, bayangan Gloria, Lina, dan semua orang yang mereka tinggalkan di RS Mercy. Sari, panggil Michael dengan lembut, mencoba memecah keheningan yang begitu menyesakkan. Sari mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan Michael, penuh dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak tahu bagaimana caranya melupakan mereka, bisik Sari, suaranya pecah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat mereka. Gloria, Lina, mereka ada di sana. Aku ingin mereka tahu bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Michael menunduk, merasakan berat yang sama menghimpit dadanya. Kita tidak akan melupakan mereka, Sari. Aku berjanji, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka korbankan, itu akan terus hidup bersama kita. Kita hanya harus memastikan bahwa dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sari mengangguk perlahan, air mata mengalir di pipinya. Michael mengulurkan tangan, meraih tangannya dengan lembut. Dalam momen itu, keduanya saling menguatkan, meski tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Saat malam semakin larut, Michael memutuskan untuk keluar sebentar. Dia berjalan melewati koridor fasilitas karantina, matanya mengamati setiap detail. Tentara bersenjata berjaga di setiap sudut. Beberapa di antaranya terlihat sedang memeriksa perlengkapan mereka dengan tingkat kewaspadaan yang mengkhawatirkan. Michael berhenti sejenak di dekat pintu yang dijaga oleh dua tentara, mendengar percakapan mereka yang terpotong-potong. Protokol Omega sudah disiapkan. Hanya tinggal tunggu perintah, kata salah satu tentara dengan suara rendah. Michael merasakan dadanya mengencang. Protokol Omega. Kata-kata itu kembali menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa tindakan ekstrim itu berarti penghancuran total. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang dibiarkan hidup. Dia mengalihkan pandangannya sebelum para tentara menyadari kehadirannya, lalu melanjutkan langkahnya ke arah ruang penyimpanan alat medis. Di sana, dia melihat seorang ilmuwan mengenakan jas lab putih, sibuk dengan sampel darah yang dia periksa di bawah mikroskop. Michael berusaha mendekat tanpa membuat suara. Dia memperhatikan gerakan cepat si ilmuwan,
Matanya terfokus pada layar kecil yang menunjukkan struktur sel yang tampak aneh. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan darah itu, warna yang tidak normal, pergerakan yang tidak semestinya. Michael merasa tenggorokannya mengering, tapi dia tidak bisa berpaling. "Pak, apa yang Anda temukan?" Pertanyaan itu keluar sebelum dia sempat menahannya. Ilmuwan itu menoleh, terlihat terkejut. Sekilas ada keraguan di wajahnya, tetapi akhirnya dia menjawab dengan suara pelan, "Ada pola adaptasi. Virus ini bukan hanya menyerang tubuh. Ia belajar, ia berevolusi." Michael merasakan tubuhnya membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Virus ini belajar? Sebuah konsep yang mengerikan, jauh melampaui apa yang selama ini dia bayangkan. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum sempat melanjutkan, pintu ruangan terbuka. Kolonel Marcus Hadi masuk, wajahnya tegas seperti biasa. "Chen," panggil Marcus dengan nada yang tidak menyisakan ruang untuk diskusi. "Aku perlu bicara denganmu." Michael mengikuti Marcus keluar dari ruangan ke sebuah lorong yang lebih sepi. Marcus berhenti dan berbalik, menatap Michael dengan pandangan tajam. "Aku tahu kamu penasaran, tapi aku peringatkan, jangan terlalu jauh masuk ke hal-hal yang bukan urusanmu." Michael menatapnya dengan keberanian yang baru dia temukan dalam dirinya. "Pak, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang semua orang di luar sana, orang-orang yang masih percaya bahwa kita akan menemukan jalan keluar. Jika ada sesuatu yang Anda sembunyikan, saya berhak tahu." Marcus terdiam sejenak, lalu mendekat, suaranya lebih rendah. "Dunia ini tidak siap untuk kebenaran, Chen. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu hanya akan membawa lebih banyak kekacauan. Kadang-kadang menjaga rahasia adalah satu-satunya cara untuk bertahan." Michael ingin membalas, tetapi Marcus sudah berjalan pergi, meninggalkan dia dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Michael berdiri di sana, memandang lorong yang kosong, merasakan kemarahan dan frustrasi yang membakar dalam dirinya. Dia tahu Marcus tidak sepenuhnya salah, tetapi dia juga tahu bahwa diam bukanlah pilihan. Kembali di ruangannya, Michael mengambil buku catatannya lagi. Dia mulai menulis dengan cepat. Setiap kata terasa seperti luka yang terbuka, tetapi juga seperti obat yang menyembuhkan. Dia menulis tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia dengar, tentang apa yang dia ketahui. Dia menulis untuk Gloria, untuk Lina, untuk semua orang yang tidak bisa lagi bersuara. Dan di akhir catatannya, dia menulis satu kalimat yang membuat tangannya berhenti gemetar. "Dunia harus tahu." Michael menutup buku itu, matanya memandang ke arah Sari yang sekarang tertidur di ranjangnya. Wajahnya masih memancarkan kesedihan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mundur. Kebenaran yang berbisik di dalam dirinya tidak lagi bisa diabaikan. Dunia ini mungkin tidak siap, tetapi dia akan memastikan bahwa kebenaran itu akan keluar, apapun harganya. Suara di jauh. Michael duduk di tepi ranjangnya, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Jendela kecil di kamar karantina itu menunjukkan pemandangan kota Jakarta yang kini menjadi bayangan suram dari apa yang pernah ada. Gedung-gedung yang dulunya penuh dengan kehidupan kini tampak gelap, beberapa hanya tinggal kerangka hitam yang tergantung di langit kelabu. Di kejauhan, titik-titik api masih menyala, seakan menandai tempat-tempat di mana kehancuran terus merayap. Asap tipis membubung, menyatu dengan udara yang berbau hangus dan kematian. Michael membuka buku catatannya lagi. Jari-jarinya menyusuri halaman yang penuh dengan tulisan kasar. Kata-kata yang dia tulis malam sebelumnya masih terasa seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti. Dunia mungkin tidak siap, seperti yang Marcus katakan, tetapi jika tidak ada yang berani berbicara, maka tidak akan ada perubahan. Dengan pena di tangannya, dia mulai menulis lagi, melawan rasa lelah yang hampir membuatnya menyerah.
Sari berjalan perlahan ke arahnya, masih mengenakan pakaian karantina yang lusuh. Matanya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tetap bertahan, semangat kecil yang tidak bisa padam. Dia duduk di kursi di sebelah Michael, mengawasi halaman-halaman buku itu dengan rasa ingin tahu yang samar. "Apa yang kamu tulis?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara kipas ventilasi di ruangan itu. Michael berhenti sejenak menatap Sari sebelum menjawab. "Semua yang kita alami, semua yang kita lihat, orang-orang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu dan di luar sana." Sari menghela napas panjang. Dia melipat tangannya di meja, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Tapi, kalau kamu mempublikasikan apa yang kamu tahu, bukankah itu akan membuat semuanya lebih buruk? Orang-orang akan panik. Mereka mungkin tidak percaya, bahkan mungkin menyerang kita." Michael terdiam, merenung. Dia tahu Sari punya poin, tetapi dia juga tahu bahwa diam bukanlah solusi. "Aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dalam kebohongan. Mereka harus tahu apa yang kita hadapi. Kalau kita tidak berbicara, kita sama saja seperti mereka yang memilih untuk diam." Sari menatapnya, ada keraguan di matanya, tetapi juga sedikit pemahaman. Dia ingin bahwa Michael tidak akan mundur. Tidak setelah semua yang mereka lalui bersama. "Kalau begitu, aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan." Michael mengangguk. Meskipun jauh di dalam dirinya ada rasa takut yang tidak bisa dia hilangkan. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang dia buat dari sini akan membawa konsekuensi, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di luar sana. Tapi dia juga tahu bahwa kebenaran lebih penting daripada rasa aman semu. Di koridor, suara langkah-langkah berat terdengar mendekat. Markus muncul di pintu, wajahnya masih menunjukkan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak mereka pertama kali bertemu. Dia mengawasi Michael dan Sari dengan tatapan tajam, lalu masuk tanpa berkata apa-apa. "Kami akan memindahkan kalian ke fasilitas lain besok pagi," katanya singkat. "Tempat ini tidak lagi aman." Michael mengangkat alis. "Tidak aman? Apa yang terjadi?" Markus menggelengkan kepala, jelas tidak mau memberikan terlalu banyak informasi. "Ada laporan peningkatan aktivitas di beberapa daerah. Kami tidak bisa mengambil risiko. Kalian akan dipindahkan ke lokasi yang lebih terpencil." Sari terlihat gelisah. "Tapi, bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana kami tahu mereka masih aman?" Markus menghela napas, lalu menatap Sari dengan pandangan yang lebih lembut. "Kami akan mencoba menghubungi mereka setelah kalian dipindahkan. Itu yang terbaik yang bisa kami lakukan sekarang." Michael merasakan kemarahan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Semuanya terasa seperti pengulangan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Janji-janji kosong, informasi yang sengaja disembunyikan, dan rasa ketidakberdayaan yang terus menghantui. Dia ingin melawan, tetapi dia tahu bahwa Markus hanya menjalankan tugasnya. Malam itu, Michael berdiri di jendela kecil di kamar karantina, memandang kota yang hancur. Titik-titik api di kejauhan tampak redup, tetapi tetap hidup. Seperti peringatan bahwa wabah ini belum berakhir, bahwa dunia masih berada di bawah ancaman yang tidak terlihat. Dia membuka buku catatannya lagi, menulis kalimat terakhir yang dia tahu akan menjadi penutup dari semua yang telah dia rekam. "Kebenaran adalah satu-satunya hal yang kita miliki sekarang, dan aku akan memastikan bahwa orang-orang tahu." Di luar, suara samar terdengar seperti erangan yang jauh, hampir tenggelam oleh suara angin. Michael menutup buku itu, memandang ke arah Sari yang sekarang duduk di sudut ruangan, matanya terpejam. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, bahwa masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi untuk sekarang, dia akan tetap bertahan seperti yang selalu dia lakukan. Dunia mungkin tidak siap, tetapi dia akan memastikan bahwa kebenaran itu keluar, apapun yang terjadi.